Namaku Yayan. Usiaku 35. Hidup di sebuah desa kecil yang dikepung hutan pinus dan kabut pagi yang tebal. Aku bukan siapa-siapa. Bukan guru, bukan tokoh masyarakat, bukan juga juragan tanah. Aku hanya seorang supir truk pikap tua, mengandalkan hidup dari mengantar sayuran milik para petani ke pasar-pasar sekitar. Setiap hari, jam 2 dini hari aku sudah bangun. Bukan karena semangat, tapi karena hidup memaksaku untuk begitu. Sayuran harus sampai di tangan pedagang sebelum mentari naik. Kalau telat, bisa layu. Kalau layu, harga turun. Kalau harga turun, ya, anakku bisa batal jajan es lilin hari itu. Kupanaskan trukku yang sudah tua. Mesin diesel menggerung pelan-pelan sambil sesekali batuk seperti orang tua masuk angin. Tapi itu truk andalanku. Truk warisan dari bapak sebelum beliau meninggal. Tak pernah rewel kalau dikasih sentuhan sabar. Hari itu, sekitar pukul 2:30 pagi, saat aku sedang mengecek tali pengikat sayuran di bak belakang, seorang perempuan tua tiba-tiba muncul di ujung jalan. Ia membawa kantung besar dari karung goni dan menyapaku dengan suara pelan, seperti angin malam yang lewat sambil berbisik. "Yayan, bisa tolong antar ini juga ke pasar?" Aku menoleh. Wajahnya samar, tertutup kerudung lusuh dan keriput yang tak bisa kusebut ramah, tapi juga tak menyeramkan. "Pasar mana, Bu?" tanyaku. "Pasar subuh di bawah tanjakan. Tapi kamu harus berangkat sekarang. Jangan tunggu jam 4, harus jam 3 kurang. Kalau lewat dari itu, tidak akan sempat." Aku sempat ragu. Pasar di bawah tanjakan? Bukannya pasar itu sudah lama tutup? Tapi entahlah, mungkin maksudnya pasar baru atau yang aku belum tahu. Perempuan itu meletakkan karung sayurnya tanpa menunggu jawabanku. Aneh, karena kantung itu tidak terlalu besar, tapi beratnya seperti diisi batu. Aku ingin menolak, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku mengangguk begitu saja. "Baik, Bu, nanti saya antarkan," jawabku, meski dalam hati bergumam. Aneh juga orang ini, siapa, ya? Tak sampai 5 menit kemudian, perempuan itu menghilang dalam kabut yang turun makin pekat. Jalan desa sepi seperti biasa, tapi malam itu terasa agak berbeda. Lampu jalan yang biasanya kuning pucat tampak lebih redup dari biasanya. Angin malam tidak berembus, seolah udara diam seperti sebelum hujan besar turun. Tapi langit cerah, tak ada bintang, tak ada bulan, hanya kosong. Tepat pukul 3 kurang 5 menit, aku menginjak pedal gas dan melajukan truk pelan-pelan menuju jalan yang ditunjukkan si ibu tadi. Aneh, biasanya aku melewati jalan utama ke arah pasar kota, tapi kali ini, entah kenapa roda trukku berbelok sendiri ke arah lain. Ke jalan kecil yang menurun, berbatu, dan tak pernah kulalui sebelumnya. Aku tidak merasa takut. Belum, tapi ada perasaan janggal yang mulai menggelitik. Jalan itu sepi dan terus menurun. Kabut makin tebal. Seolah-olah jalan ini bukan ke bawah, tapi ke dalam. Ah, mungkin ini jalan pintas. Aku menghibur diriku sendiri. Setelah sekitar 15 menit berkendara dalam sunyi dan kabut, aku tiba di sebuah tempat yang, jujur saja, tak bisa kujabarkan dengan kata-kata. Ya, aku melihat barisan tenda biru dan merah berjajar. Lampu Petromax menggantung, menerangi keranjang-keranjang yang penuh barang dagangan. Ada suara obrolan samar, tapi anehnya, tidak ada yang jelas. Seperti mendengarkan percakapan di balik dinding tebal. Bayangan orang-orang berlalu lalang. Tapi saat ku perhatikan satu-satu, mereka berjalan terlalu pelan, seperti sedang mengambang. Aku berhenti di ujung pasar. Seorang pria tua dengan topi caping mendekat sambil tersenyum. "Sayuran?" tanyanya pelan. Aku mengangguk dan mulai menurunkan satu keranjang. "Taruh saja di sini. Nanti mereka yang ambil," katanya sambil menunjuk lapak kosong di sebelah kiri. "Siapa mereka?" Aku tidak sempat bertanya, karena tiba-tiba saja keranjang itu terasa ringan. Padahal tadi beratnya luar biasa. Saat ku toleh, keranjangnya sudah kosong. Aku melangkah ke belakang truk lagi, mengambil satu kantung plastik berisi daun bawang.
Tapi saat aku kembali ke depan, kantung itu juga sudah raib. Dan di tempatnya, ada uang kertas yang basah. Bukan sobek, bukan rusak, basah. Seperti baru diangkat dari air sumur. Tanganku gemetar. Ini bukan uang dari dunia yang sama. Tapi sebelum aku sempat melangkah mundur, ada seseorang yang menyentuh lenganku dari belakang. Kupalingkan kepala. Tangan. Hanya tangan. Menggenggam wortel. Tak ada tubuh. Tak ada suara. Tapi entah bagaimana aku tahu, tangan itu ingin membeli. Dan saat itu pula, jantungku berdetak tak karuan. Bukan karena takut. Belum. Tapi karena akalku tak bisa menerima apa yang dilihat oleh mataku. Kupandangi tangan itu. Ia melayang. Tidak terhubung ke apapun. Tidak ada lengan. Tidak ada bayangan tubuh di belakangnya. Kulitnya pucat seperti lilin. Ujung kukunya runcing namun bersih. Dan di sela jemarinya, wortel itu masih tergenggam rapi. Tangan itu lalu membuka, menyodorkan wortel ke arahku. Seperti menunggu aku memberikan sesuatu sebagai pengganti. Aku gugup, mencoba mencari apapun di saku celana. Akhirnya kuambil satu plastik kecil berisi sawi yang tadi sempat terlepas dari keranjang. Kuserahkan perlahan, dan tangan itu mengambilnya tanpa suara. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada gerakan lain. Ia hanya perlahan mundur, melayang ke balik kabut, dan menghilang. Aku masih berdiri mematung, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Suara di sekelilingku, yang tadinya samar, kini mulai berubah jadi bisikan. Lembut, tapi berulang. Seperti lagu anak kecil yang diputar terbalik, dan yang membuat dadaku makin sesak. Tidak ada wajah. Ya. Aku mulai melihat mereka lebih jelas sekarang. Para pedagang itu. Tak ada yang punya wajah utuh. Ada yang wajahnya hanya kulit polos, tanpa mata. Ada yang matanya terlalu banyak. Ada juga yang mukanya berpola cermin, memantulkan bayanganku sendiri dalam ekspresi terdistorsi. Aku mencoba mundur pelan-pelan menuju truk. Cukup. Aku harus keluar dari sini, batinku. Namun saat kakiku melangkah ke pedal gas dan kuhidupkan mesin, suara-suara itu menjadi lebih keras, seperti sedang memperingatkan atau memohon. Dan di tengah semua kegaduhan aneh itu, aku melihatnya lagi. Perempuan tua yang menitipkan karung sayuran itu padaku. Ia berdiri di ujung pasar, tepat di bawah lampu petromax yang berayun pelan karena angin yang entah datang dari mana. Wajahnya kini jelas, tapi sangat berbeda. Matanya kosong, mulutnya mengatup rapat seperti dijahit dari dalam, dan kulit wajahnya seperti terbuat dari kertas lusuh yang siap robek. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat, bukan menyuruhku pergi, tapi seolah berkata, "Kau belum selesai, Yayan." Tiba-tiba seseorang atau sesuatu menepuk bahuku dari belakang. Refleks aku menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi di depan, di atas kap trukku, ada sebuah kantung besar dari goni. Sama persis dengan yang dibawa si ibu tua. Tapi aku ingat betul, kantung itu sudah aku turunkan. Kantong itu. Kembali ke truk, aku bergegas menghampirinya dan membuka sedikit ujung simpulnya. Yang kulihat di dalam bukan sayuran, bukan kol, bukan tomat, bukan sawi. Yang kulihat adalah sesuatu yang bergerak, benda-benda yang menggeliat, menyelusup satu sama lain dalam gelap, seperti akar yang hidup. Seperti, kupalingkan wajah, kututup karung itu cepat-cepat. Tidak, ini bukan pasar biasa, ini bukan tempat manusia. Bisikku pada diri sendiri, aku harus keluar dari sini, aku harus pulang. Tapi jalan yang tadi kulalui sudah tidak ada. Benar-benar hilang, digantikan oleh dinding-dinding lapak yang semakin rapat. Seperti pasar ini, perlahan menutup diri, atau menelanku hidup-hidup. Langkahku semakin cepat, menyusuri lorong di antara lapak-lapak yang terlalu sunyi. Wajah-wajah tanpa nama menoleh padaku. Mulut-mulut yang tidak pernah terbuka berbisik dalam diam. Lalu aku melihatnya, sebuah papan petunjuk di ujung jalan sempit itu. Tulisan tua, hampir terhapus.
Tapi aku bisa membacanya dengan jelas karena cahaya petromax yang menyinari dari belakangku. Pasar gaib hanya terbuka jam 3 hingga 4 pagi. Setelah itu, tetaplah tinggal. Dadaku seperti ditimpa karung penuh batu. Jam berapa sekarang? Segera kulihat jam di ponsel. Tapi anehnya, layar hanya berkedip dan menampilkan angka. Pukul 3.59. Dan detik berikutnya, lampu-lampu di pasar itu padam satu persatu, seperti lilin yang ditiup dari kejauhan. Dan aku tahu, aku harus memilih, tetap tinggal, atau melawan waktu, 1 menit terakhir, untuk menemukan jalan keluar, sebelum semua benar-benar tertutup. Aku berlari, tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan, hanya mengikuti naluri, menjauh dari kegelapan, dari lorong-lorong yang semakin sempit. Dari suara-suara asing yang tak lagi berbisik, melainkan menggumamkan sesuatu dengan irama yang membuat bulu kuduku berdiri. Langkah kakiku menghantam genangan air yang muncul entah dari mana. Aku terpeleset, hampir jatuh, tapi kutahan dengan siku, menahan nyeri yang menjalar dari tulang. Aku bangkit lagi, napasku memburu, jantungku berpacu tak karuan. Masih pukul 3.59. Tapi detik terasa terlalu cepat, seperti waktu sedang dipercepat tanpa izin. Tiba-tiba, dari balik tirai lapak yang compang-camping, seseorang memanggil, "Yayan." Suaranya pelan, serak, tapi jelas menyebut namaku. Aku menoleh. Di sana, di balik lapak sempit itu, berdiri seorang lelaki tua berpakaian lusuh. Wajahnya samar, tapi tatapannya menusuk. Ia menunjuk ke arah sebuah gang kecil di sampingnya. "Lewat situ, hanya itu satu-satunya jalannya," katanya. Aku menatap gang sempit itu. Saking sempitnya, aku harus berjalan miring jika ingin masuk. "Kemana itu?" tanyaku. Si lelaki tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu berjalan mundur ke dalam kegelapan, menghilang seperti asap. Aku tahu aku tak punya pilihan. Kukerahkan sisa tenaga, menerobos masuk ke lorong kecil itu. Dinding kayu lapak menggesek kulit lenganku. Udara di dalam terasa seperti napas lama yang tak pernah dilepaskan. Aku terus melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi, jalan ini seperti tak berujung. Dan semakin aku melangkah, cahaya di belakangku memudar, digantikan kegelapan yang pekat. Seperti masuk ke perut bumi. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara derit pintu. Lalu, secercah cahaya remang-remang. Aku mempercepat langkahku. Saat tiba di ujung lorong, aku terhenti. Di hadapanku, bukan jalan keluar, tapi sebuah pasar lain. Tapi ini berbeda. Pasar ini sunyi, beku, tak ada pengunjung, tak ada pedagang. Semua lapak berdiri, tapi seperti ditinggalkan. Sayuran di keranjang membusuk tanpa bau. Lampu-lampu petromax menyala redup, tapi tak memancarkan kehangatan. Dan di tengah pasar itu, berdiri sebuah gerobak dorong tua, dengan tulisan pudar di sisi kanannya. "Pulang, tapi harganya harus dibayar." Aku mendekati gerobak itu. Di atasnya, ada timbangan tua dari besi. Di sisi lain, ada kantung goni, sama seperti yang dibawa si ibu tua sebelumnya, dan sebuah buku catatan kecil yang terbuka pada halaman terakhir. Halaman itu hanya menuliskan 1 kalimat dengan tinta merah kehitaman. 1 nyawa, 1 jalan pulang. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Ini bukan pilihan yang bisa kuterima mentah-mentah. "Tidak, ini pasti salah," kataku pelan. Meski suara sendiri pun membuatku menggigil. Lalu sesuatu bergerak dari balik gerobak. Seekor ayam hitam keluar perlahan. Tapi ayam itu tak berjalan. Ia melayang sejengkal di atas tanah. Mata ayam itu merah menyala, dan tatapannya tertuju padaku. Ia berkokok, tanpa suara. Tapi entah bagaimana, aku bisa mendengar kalimat itu di kepalaku. "Kau bisa pulang, tapi tinggalkan sesuatu yang lebih berat dari tubuhmu." Aku terpaku. Apa maksudnya? Jalan keluar begitu dekat.
tapi seperti dikunci oleh teka-teki yang tak mungkin kupecahkan. Dan waktu, aku merasa waktu kini tidak lagi berpihak padaku. Ponselku bergetar. Kulihat layarnya. Pukul 4. Dan di detik itu juga, semua suara berhenti. Cahaya padam. Pasar membeku. Dan dari kejauhan, terdengar langkah kaki kecil-kecil, 1000 suara kaki, mendekat perlahan dari segala arah. Aku sadar, waktuku habis. Dan dari kejauhan, terdengar langkah kaki kecil-kecil, 1000 suara kaki, mendekat perlahan dari segala arah. Aku berdiri kaku, tubuhku membatu. Lorong-lorong pasar yang tadi sunyi kini bergema oleh denting-denting langkah yang tak bisa kulihat sumbernya. Sret, sret, bukan langkah sepatu, bukan sandal, tapi gesekan kulit dan tulang yang menyentuh lantai basah. Suara itu semakin mendekat. Aku melangkah mundur ke sisi gerobak tua, menatap sekeliling dengan napas tercekat. Di antara bayang-bayang lapak dan kain lusuh yang menggantung, mulai tampak sosok-sosok samar. Tak jelas bentuknya, hanya bayangan putih kelabu, berwajah buram, dengan gerakan kaku seolah tertahan waktu. Mereka tidak marah, tidak mengancam, tapi juga tidak tersenyum. Wajah-wajah itu hanya menatap dalam diam. Dan kemudian, satu demi satu dari mereka mulai menjatuhkan sesuatu ke atas timbangan gerobak. Sebuah kancing baju, sepotong pita rambut, cincin besi karatan, sepatu bayi, sebuah batu kecil berwarna biru. Timbangan itu bergoyang pelan. Tak ada berat nyata di sana, tapi aku tahu, benda-benda itu menyimpan sesuatu. Entah kenapa aku merasa seakan mereka sedang menukar, meninggalkan bagian dari jiwa mereka di situ. Mungkin agar bisa bebas, atau mungkin agar bisa pulang. Salah satu dari mereka, sosok lelaki muda dengan wajah tertutup kerudung hitam, tiba-tiba berbalik padaku. "Kalau kau tidak tahu apa yang harus ditinggalkan," katanya dengan suara yang lebih terasa daripada terdengar, "kau akan tetap di sini, seperti kami." Aku mundur lagi, lututku gemetar. "Tapi aku cuma disuruh nganter sayur," kataku lirih. "Aku nggak mau apa-apa, aku cuma pengantar." Mereka diam. Kemudian, dari arah utara pasar, datang sosok baru. Bukan bayangan, tapi nyata. Seorang pria tua berpakaian seperti kuncen, lengkap dengan ikat kepala batik dan tongkat kayu panjang di tangannya. Tatapannya teduh, tapi tajam. Langkahnya pelan tapi tidak ragu. "Kau terlambat, nak," katanya tanpa bertanya. "Pasar ini menutup tepat pukul 4, tapi kau belum menyerahkan harga pulangmu." Aku menatapnya, menggigil. Aku nggak tahu, aku harus kasih apa. Ia menunjuk ke dadaku. "Yang bisa membawa pulangmu bukan barang, tapi kenangan. Satu kenangan paling berat yang tak ingin kau bawa. Itu harga jalannya." Ucapan itu menghantamku seperti palu. Kenangan? Mendadak pikiranku dipenuhi satu bayangan. Ibu, saat sakit, saat menahan tangis agar tidak mengeluh, saat aku harus tinggalkan beliau di rumah demi antar sayur ke pasar. Kenangan itu berat, sangat berat, dan aku tak pernah sanggup membaginya kepada siapapun. Taruh di timbangan, nak, tapi ingat, kalau kenangan itu kau lepas, kau tidak akan mengingatnya lagi. Bahkan mungkin tidak akan tahu siapa yang kau cintai. Ucap kuncen itu pelan. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke sekeliling. Sosok-sosok itu masih berdiri, menatapku, seolah menunggu. Sebagian dari mereka mungkin dulu pernah membuat pilihan yang sama, atau tidak berani memilih. Aku menatap timbangan. Haruskah kutinggalkan kenangan itu? Jika aku lepaskan, mungkin aku bisa pulang. Tapi bagaimana mungkin aku hidup tanpa mengingat satu-satunya orang yang kudoakan setiap hari? Aku menunduk. Air mata jatuh satu persatu. Entah untuk siapa, entah untuk apa. Lalu, perlahan, aku mengambil langkah maju, menuju timbangan. Jari-jari tanganku terulur, menempelkan dada, dan dalam hening, aku mulai melepaskan kenangan tentang malam terakhir bersama ibu,
tentang suara seraknya yang mendoakanku dari ruang tidur kecil di kampung. Tiba-tiba, langit pasar berubah warna. Cahaya jingga muncul dari langit-langit bambu. Timbangan itu mengayun pelan, lalu berhenti. Seketika, sosok-sosok yang tadi membeku mulai memudar, seperti debu yang ditiup angin sore. Si Kuncen mengangguk. Pilih pintumu sekarang, sebelum pasar kembali gelap. Aku menoleh. Di belakang gerobak, kini muncul 3 pintu tua. 1 dari bambu dengan tirai batik, 1 dari besi tua berkarat, 1 lagi terbuat dari cermin. Aku harus memilih, tapi aku tahu, salah pilih pintu, dan aku mungkin takkan pulang ke dunia yang sama. Tanganku bergetar saat mendekati ketiga pintu itu. Bambu, besi, dan cermin. 3 jalan yang tampak biasa, namun menyimpan teka-teki yang menakutkan. Di balik ketiganya, ada 1 yang membawaku pulang. 1 lagi bisa mengurungku selamanya. Dan 1, entahlah, mungkin membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Suara berat si Kuncen menggema dari belakang. Pilih dengan hati. Tapi ingat, tidak semua pintu terbuka karena kunci. Kadang, yang membuka pintu justru sesuatu yang tak terlihat, niat. Aku menarik napas panjang, lalu menatap satu persatu. Pintu bambu berlapis tirai batik tampak seperti rumah nenekku di kampung. Angin yang keluar dari celahnya hangat, seolah mengundang. Tapi justru itu yang membuatku ragu, terlalu nyaman untuk menjadi jalan pulang dari tempat yang sesuram ini. Pintu besi tua berkarat, dingin, seram, dan sedikit bergetar seperti ditahan sesuatu di baliknya. Tapi dalam logika yang kacau ini, bisa jadi itu pintu ke dunia nyata, tempat segala sesuatu masih keras dan penuh tantangan. Lalu pintu cermin, memantulkan wajahku. Tapi anehnya, bayanganku tidak sempurna. Bayanganku tidak punya mata. Mataku hilang dari pantulan. Seolah siapapun yang masuk ke sana, akan kehilangan cara memandang dunia. Aku menoleh ke si Kuncen. Ia tidak memberi isyarat. Sosok-sosok samar yang tadi menemani pun sudah benar-benar lenyap. Hanya aku, gerobak sayuran kosong, dan 3 jalan sunyi. Dan waktu terus berdetak. Aku memejamkan mata, membayangkan ibuku. Membayangkan pagi-pagi di mana aku mengantar sayur ke pasar, naik truk sewaan, menyusuri jalanan gelap dengan hanya doa dan termos kopi. Lalu tiba-tiba, aku ingat sesuatu. Bayangan. Pagi tadi, waktu kuangkat sayur dari rumah, aku sempat melihat bayanganku sendiri di dinding dapur. Ibuku tertawa kecil dan berkata, "Kalau masih bisa lihat bayanganmu, berarti kamu belum hilang dari dunia ini." Mataku terbuka. Kupandangi kembali pintu-pintu itu. Pintu cermin, tak punya bayangan. Aku mundur 1 langkah dari cermin, menatap pintu besi yang terus bergetar. Pintu itu, seperti menahanku, mengingatkanku bahwa jalan keluar takkan pernah mulus, bahwa dunia nyata penuh luka dan beban. Tapi di sanalah aku berasal, dan di sanalah aku masih punya alasan untuk hidup. Dengan 1 helaan napas, aku menguatkan hati. Ku tinggalkan cermin, melewati pintu bambu yang hangat, dan akhirnya berdiri di depan pintu besi tua. Kupeluk tubuhku sendiri, lalu mendorong pintu itu dengan perlahan. Berderit keras, dinginnya menyentuh tulang. Begitu pintu terbuka, angin kencang menyergap wajahku. Angin pagi, dengan bau tanah, rumput, dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Tapi aku belum bisa tersenyum, karena di balik angin itu, aku masih berada di tengah kegelapan. Pintu sudah kulewati, tapi jalannya belum selesai. Aku sekarang berada di sebuah jalan tanah berliku, diapit pohon-pohon kering dan kabut pekat yang menggantung seperti tirai. Lalu dari kejauhan, terdengar suara roda gerobak kayu, dan seorang pria, yang wajahnya persis sepertiku, berjalan ke arahku sambil mendorong gerobak penuh sayur. Dia menatapku. Diam. Aku juga terpaku. Itu, aku, tapi bukan aku. Dan saat kami berpapasan, dia hanya berkata 1 kalimat. "Terima kasih sudah mengantar. Sekarang, giliranmu kembali." Lalu dia hilang,
ditelan kabut. Aku berdiri sendiri di jalan yang kini mulai memerah. Cahaya matahari pertama menyelinap lewat celah daun. Langkah kakiku berat, tapi aku tahu, perjalanan pulangku baru saja dimulai. Aku harus segera menemukan jalan keluar terakhir sebelum matahari penuh menyinari pasar gaib ini. Atau aku akan kembali menggantikan aku yang lain untuk selamanya. Aku terus melangkah. Di antara pohon-pohon besar yang menjulang, suara alam menjadi semakin asing. Bukan suara jangkrik atau burung, tapi seperti detak jam tua yang menggema dari kejauhan, dan sesekali bisikan lirih yang menyerupai doaku sendiri saat tadi membaca ayat kursi dalam hati. Gerbangnya hanya muncul sekali. Suara samar si kuncen kembali terngiang. Kalau terlewat, kau akan kembali ke awal, sebagai pengganti. Pengganti? Aku belum sepenuhnya paham maksudnya. Tapi perlahan-lahan semuanya mulai masuk akal. Sosok aku yang kutemui tadi bukan bayangan, tapi mungkin seseorang yang pernah tersesat ke sini dan tak pernah bisa kembali. Lalu bertukar posisi dengan siapapun yang berikutnya datang. Siklus yang berulang. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Lalu langkahku terhenti. Di tengah kabut tipis, aku melihat sebuah gapura tua berdiri di tengah ladang kosong. Gapura dari batu hitam, dipenuhi ukiran seperti aksara kuno yang bergerak pelan seperti napas. Di bawah gapura itu, berdiri seorang nenek tua berjilbab lusuh. Ibuku. Ibu. Aku berlari, tapi langkahku justru melambat. Setiap kali mendekat, jarak tak berkurang, seperti tanahnya memanjang sendiri. Ibu. Aku berteriak lagi, dan kali ini suara nenek itu membalas, tapi dengan suara yang bukan milik ibuku. Kalau kamu masuk sekarang, kamu harus meninggalkan semua ingatanmu. Kamu akan kembali ke dunia, tapi tak akan ingat siapa dirimu, siapa keluargamu, dan kenapa kamu mengantar sayuran pagi itu. Aku terpaku, udara mendadak dingin. Kalau kamu memilih untuk tetap mengingat, maka kamu harus kembali dan menunggu giliran menggantikan seseorang yang lain. Jadi ini pilihannya, pulang tanpa ingatan, atau tetap di sini, menunggu seperti aku sebelumnya. Aku menunduk, tanganku mulai gemetar, pikiranku melayang pada ibuku yang sedang menungguku pulang. Mungkin sudah menanak nasi, mungkin sudah membuat teh panas. Tapi apa artinya kembali kalau aku tak bisa mengenal wajahnya? Tak tahu siapa dia? Aku menoleh ke langit. Cahaya matahari sudah menembus dedaunan sepenuhnya. Waktu tinggal sedikit. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari balik gapura. Suara adzan subuh dari kejauhan terdengar sayup-sayup, namun mengiris. Suara itu seperti membelah kabut, membelah kebimbangan. Aku menutup mata. Dan saat aku membukanya, aku tahu harus melakukan sesuatu. Aku membuka resleting jaketku dan menarik keluar benda kecil dari saku dalam. Sebuah foto tua, aku dan ibu, saat aku pertama kali jualan sayur. Ku peluk foto itu. Aku takkan menyerah pada ingatan. Aku ingin pulang dengan segalanya, bukan hanya ragaku. Maka aku berdiri tegak. Kubiarkan angin menerpa wajahku, dan kuarahkan langkahku perlahan ke arah gapura, bukan sebagai seseorang yang terpaksa, tapi sebagai aku yang memilih. Saat kakiku menyentuh batas bawah gapura, dunia berguncang pelan. Awan di atas berputar, udara berubah menjadi seperti listrik. Lalu, semuanya gelap, tapi anehnya, aku tidak terjatuh, tidak menghilang. Aku masih bisa merasakan nafasku, detak jantungku, dan foto kecil yang masih kugenggam erat di dada. Dalam kegelapan itu, ada suara, bukan bisikan, bukan teriakan, melainkan suara lembut seperti ibuku saat membangunkanku subuh-subuh. Kalau kau tak ingin lupa, maka ingatlah, sampai akhir. Seketika cahaya kecil muncul jauh di depan, seperti cahaya senter di ujung terowongan panjang. Kakiku melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkah membuat kenangan dalam kepalaku berkilat-kilat. Aku ingat suara motor tuaku
tawa ibu waktu aku pulang bawa semangka gratis dari pasar, dan aroma keringat pagi bercampur aroma sayur segar. Lalu tiba-tiba, aku terdorong, bukan oleh tangan, tapi oleh keputusan yang kubuat sendiri. Aku membuka mata. Aku kembali duduk di dalam motorku. Tapi suasananya berbeda. Jalannya masih basah, embun masih turun, dan jam di dashboard menunjuk pukul 3, persis saat aku berangkat. Namun, aku tidak lagi berada di jalan setapak semalam. Aku ada di perempatan jalan utama, tepat di depan pasar induk. Kepalaku pening. Tapi anehnya, semua sayuran di jok belakang masih rapi, segar, seperti belum tersentuh. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku turun perlahan. Langkahku goyah. Tapi begitu kulihat bayangan di kaca spion motor, aku kaget. Ada sosok lain berdiri di belakangku. Bayangan itu tidak mengikuti gerakanku. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Dan saat aku menatap kembali ke spion, sosok itu telah berubah menjadi aku sendiri, mengenakan pakaian semalam, tapi dengan wajah kosong. Aku mundur. Nafasku tersengal. Tiba-tiba suara dari arah pasar memanggil, "Mas Yayan, sayurnya diturunin sekarang aja ya. Lapak Bu Reni udah siap." Aku mengenali suara itu. Suara Pak Didin, penjaga pasar. Suara manusia. Dunia nyata. Aku menatap spion sekali lagi. Dan untuk terakhir kalinya, bayangan itu mengangguk pelan, lalu menghilang perlahan, seperti kabut yang menyerah pada matahari. Aku paham sekarang, pilihan yang kuambil di bawah gapura itu telah menutup celah antara dua alam. Pasar itu, gerbang itu, tak akan terbuka lagi. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti menutup buku lama yang penuh halaman aneh, lalu meletakkannya kembali di rak dengan satu pesan di sampulnya. "Ingat, agar kau tak terulang." Tanganku meraih foto di saku dalam. Masih ada, tak terbakar, tak hancur. Ibuku masih menungguku di rumah. Aku tahu itu. Aku pun menyalakan motor dan melaju ke dalam area pasar. Tapi kini, aku melirik ke sekeliling, memastikan bahwa semua orang benar-benar manusia. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pasar ini seperti pasar biasa, tanpa bayangan tangan menggantung, tanpa suara jeritan jauh. Hanya suara tawa, suara tawar-menawar, dan aroma segar dari timun, kol, serta bawang daun. Aku kembali, dan aku masih mengingat. Tapi pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi di sana, melainkan apa yang kubawa pulang dari tempat itu. Dan untuk siapa? Pagi itu aku pulang dengan langkah ringan, tapi hati terasa penuh sesak oleh sesuatu yang tak bisa kutunjukkan, hanya bisa kurasakan. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di balik gerbang pasar gaib itu, dan bagian lainnya kini membawa beban yang tak kasat mata. Semacam warisan dari dunia yang seharusnya bukan untuk manusia biasa. Motorku tuntun perlahan saat memasuki gang rumah. Udara pagi tampak biasa, tetangga menyapu halaman, anak kecil bermain layangan, dan burung-burung bersiul seperti biasa. Tapi bagiku, semua tampak terlalu nyata. Seperti sebuah dunia yang hampir kulepaskan selamanya. Ibu berdiri di depan pintu rumah, mengenakan daster biru kesayangannya, dengan wajah lelah tapi tenang. Tangannya memegang termos teh hangat. Begitu melihatku, ia tak berkata apa-apa. Dia hanya menatap. Lama, seolah tahu, tanpa perlu penjelasan, bahwa aku baru saja pulang dari tempat yang seharusnya tak pernah aku jamah. "Kamu bawa pulang apa dari pasar, Yan?" "Sayuran, Bu," jawabku pelan. Tapi hatiku berkata, lebih dari itu. Aku menyerahkan foto kecil yang sejak semalam terus kujaga. Ibuku melihatnya, terdiam beberapa detik, lalu tersenyum samar. "Ini fotonya sudah ibu buang 2 tahun lalu, setelah bapak kamu meninggal. Tapi, aku nemu ini di sana." Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Kadang yang kamu temui di tempat gelap itu, bukan hanya sisa kenangan, tapi juga yang belum selesai." Aku terdiam. Malam harinya, setelah semua sayur telah laku dijual dan rumah sunyi dalam kehangatan lampu bohlam,
Aku duduk di teras dengan secangkir teh pahit. Kepalaku masih sibuk memikirkan sesuatu, tapi bukan tentang bagaimana aku bisa kembali, melainkan kenapa aku dipilih untuk masuk ke sana. Lalu aku teringat satu percakapan samar di antara para pedagang saat aku nyaris tersesat kemarin. Kalau kamu datang ke pasar kami hanya untuk untung, kamu tak akan keluar sebagai manusia utuh. Dan kini aku sadar, yang membedakan aku dari mereka yang mungkin tak pernah kembali adalah satu hal, niat. Aku hanya ingin membantu ibu. Tak lebih, tak kurang. Mungkin itulah yang menyelamatkanku. Sejak malam itu, aku tak lagi membawa sayur keluar rumah pada jam 3 pagi. Tapi yang lebih penting, aku tak pernah lagi membawa ambisi yang membutakan hati. Kadang, yang paling berbahaya dari sebuah perjalanan bukanlah jalan rusak atau kabut tebal, tapi tujuan yang salah. Dan alam punya caranya sendiri untuk menguji siapa yang layak pulang. Kini, setiap kali aku melewati pasar yang sama, aku selalu berhenti sejenak, menatap ke arah gapura tua di ujung pasar. Kadang aku merasa, masih ada yang mengawasiku dari balik kegelapan sana. Tapi aku tak takut, karena aku telah belajar bahwa yang gaib bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Dan selama kita menjaga niat, kita akan selalu menemukan jalan pulang.